Amin Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan yakin, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati
berjanji dan kita bisa melihat keajaiban demi keajaiban yang sudah Tuhan berikan ke kita. Pujikan dengan syukur. Lihat kuasa Tuhan. Lihat kuasa Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Terima segala puji syukur kami naikkan di dalam Engkau. Kalau kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa Tuhan, terima kasih. Kami memiliki iman percaya Tuhan, Engkau yang tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau akan memberikan kami kemenangan, sukacita di dalam hidup kami. Bahkan Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sepanjang hari dalam minggu ini Tuhan, Engkau telah memelihara kami hingga kami boleh berkumpul memuji dan mempermuliakan Engkau saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami memiliki hati yang dengar-dengaran, sehingga firman-Mu boleh menjadikan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa sembahyang pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus jawaban, itulah tema khotbah pagi ini. Amin. Yesus jawaban. Ada lagu lama berkata, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Loh, lagu lama, lagu ABG, angkatan babe gue sudah lupa. Yesus jawaban dalam hidupku. 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. Judulnya apa saudara? Yesus jawaban. 1 Korintus 15 ayat 7, kita membaca ayat ini bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama di ayat-ayat sebelumnya diterangkan bahwa Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, berulang kali saya berkata dia Allah 100%, sebagai Allah yang adalah roh, nggak bisa mati, dia tidak berwujud. Tapi karena kasih-Nya yang besar, supaya manusia beroleh pengampunan dosa, memenuhi hukum Taurat, maka Ibrani 9 ayat 22, mesti ada penumpahan darah. Itulah sebabnya Allah yang gak bisa mati, sebab dia roh, dia kekal. Saudara-saudara, harus mengambil tubuh manusia. Dia harus menjadi manusia, lahir di mana itu, kota apa?
Bethlehem, saudara-saudara, hanya untuk mati di kayu salib. Nah, ayat-ayat sebelumnya dikatakan Yesus Kristus telah mati untuk keselamatan kita, untuk pengampunan dosa kita, sesuai firman Tuhan, sesuai kitab suci. Lalu dikuburkan pada hari keberapa? 3, ia bangkit sesuai kitab suci. Lalu kita membaca, saudara-saudara, 40 hari lamanya dia menampakkan diri kepada murid-murid untuk mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, Yesus harus menampakkan diri dengan maksud mengajar kepada mereka. Dan saudara-saudara, dari penampakan diri setelah kematiannya di kayu salib, setelah penguburannya, saudara-saudara, setelah kebangkitannya, saya mau berkata, sebenarnya itu adalah jawaban dari setiap persoalan dari murid-murid dan orang banyak. Saudara-saudara, sebut pertama nama Magdalena dan perempuan-perempuan. Saudara-saudara, Yesus harus menampakkan diri kepada mereka. Sebenarnya ini jawaban bagi Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang sedang perlu pribadinya. Mereka sedang merindukan Tuhan. Saudara-saudara, 3 hari 3 malam mereka tidak bersama Yesus. Ada yang kurang, mereka merasa kering, mereka merasa kosong. Itulah sebabnya mereka membutuhkan pribadi Yesus. Mereka ingin Yesus, mereka ingin ketemu Yesus, mereka ingin dekat dengan Yesus. Sebab hanya dekat dengan Yesus kita beroleh tenang. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara pagi ini sedang kering punya rohani? Saudara merasa Tuhan terlalu jauh. Ya, itulah yang dialami oleh murid-murid, dalam hal ini perempuan-perempuan itu dan Magdalena, yang kepengen jumpa Yesus. Walau cuma 3 hari, berhenti berdoa, berhenti beribadah, berhenti dekat Tuhan. Tapi dengan Yesus yang mati dan bangkit itu menampakkan diri, ini jawaban bagi setiap hati yang merindukannya. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara hari-hari ini merasa rohnya kering, saudara merasa jauh dari Tuhan, saudara memang tubuh ada di sini, tetapi saudara merasa semua hambar. Yesus jawaban yang kita perlu pagi ini. Dia sanggup memuaskan dahaga kita. Dia sanggup mengisi apa yang kosong dalam kita. Saudara-saudara, satu saat murid-murid Yesus sedang ada di tempat yang terkunci. Lalu Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka dan memberi damai sejahtera. Ini jawaban Yesus yang bangkit dari antara orang mati untuk murid-murid yang sedang dalam ketakutan. Yesus jawaban. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara kehilangan damai sejahtera, kalau Bapak Ibu Saudara ada yang merasa dalam ketakutan hari-hari ini, menghadapi hari-hari ke depan, saudara-saudara, Yesus hidup dan dia jawaban bagi kita yang sedang dalam ketakutan. Ada yang sedang takut, Yesus jawabannya. Amin. Saudara-saudara, saya percaya setelah Petrus menyangkal Yesus dan Yesus berpaling kepadanya setelah ayam berkokok, Alkitab berkata maka menyesallah Petrus, dia menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara, sebab dia telah menyangkal. Kemudian saudara-saudara, saya tidak tahu apa alasan persisnya, tapi dalam keadaan sedih, saudara-saudara, dia justru mengajak teman-temannya untuk kembali mencari ikan. Sepertinya dia tidak tahu apa yang harus dia buat. Tetapi pagi itu, saudara-saudara,
Yesus di hari kebangkitannya menampakkan diri kepada Petrus. Dia mau beri penghiburan. Sebab dialah jawaban kalau ada yang lagi sedih. Saudara-saudara, Yesus jawaban. Amin. Nggak usah sedih lagi saudara-saudara. Nanti kita tahu tentang Kleopas bersama temannya yang salah berharap. Saudara-saudara, dia pulang, dia tinggalkan Yerusalem, turun ke Emmaus. Saudara-saudara, sambil berjalan tendang-tendang batu dengan kecewa. Lalu Yesus yang bangkit dari antara orang mati menghampiri mereka. Lalu mulai berkata-kata dan mengajar. Saudara-saudara, dia berkata, kami mengharap-harapkan Yesus membebaskan Israel dari Romawi. Tapi dia telah mati. Dia telah disalibkan. Sekalipun kami mendengar dia telah bangkit, kata perempuan-perempuan. Tapi paling tidak Yesus yang menampakkan diri kepada Kleopas memberikan satu kebenaran. Bahwa dia jawaban, memberi kepastian kepada Kleopas yang salah berharap. Saudara-saudara, Yesus jawaban, dia kepastian. Bukan cuma untuk membebaskan kita dari setiap persoalan yang ada. Tapi dia bebaskan kita dari hukuman yang mengancam kita karena dosa. Dia yang membebaskan kita dari binasa. Dan dialah kepastian dari apa yang kita harapkan. Hidup kekal bersama dia selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, 500 pasang mata melihat Yesus bangkit dan naik ke sorga. Saya melihat bahwa dia jawaban bagi banyak orang itu. Bukan cuma murid-murid rasul-rasul. Ternyata ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka dulu musuhi Tuhan. Saudara-saudara, dulu mereka jerat dengan pertanyaan-pertanyaan supaya bisa masukkan Yesus dalam penjara. Supaya bisa macam-macam dengan Yesus. Saudara-saudara, tapi dengan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia jawaban untuk kebenaran yang mereka butuhkan. Jadi mereka sekarang lihat dia benar, dia benar. Saya berkata kepada saudara, jangan seperti Kleopas. Saudara-saudara yang salah mengerti. Dia jawaban yang pasti loh ya. Dia jawaban untuk persoalan-persoalan kita. Dan jawaban yang benar. Sebab dia nggak bisa salah. Kleopas ini saudara-saudara, karena melihat Yesus yang diharap-harapkan, tangannya terpaku, gak bisa buat apa-apa, gak bisa jawab doa. Saudara-saudara, mereka mundur dan pergi ke Emmaus. Saya melihat kenapa Yesus harus mengajar mereka. Karena mereka masih labil secara rohani. Mereka masih anak-anak. Gak dijawab doanya, Tuhan jadi sasaran. Tuhan jadi sasaran marah. Gereja di Yerusalem jadi sasaran. Gak usah ke gereja. Anak-anak. Anak-anak. Karena merasa Yesus sudah gak bisa tolong. Yesus dipaku. Padahal tidak demikian. Sama juga dengan 500 pasang mata saudara-saudara. Yang memusuhi Yesus waktu sampaikan kebenaran. Memang kebenaran disampaikan menyakitkan. Tapi saudara-saudara, karena belum dewasa kayak jemaat di Galatia. Kalau aku mengajar kebenaran, kenapa aku harus jadi musuhmu? Nah itulah 500 orang, kira-kira 500 orang yang melihat Yesus bangkit. Yesus mau bilang, jangan terus anak-anak. Salah kamu punya pandangan terhadap aku. Dan saudara-saudara, penampakan diri Yesus ini jadi jawaban yang pasti, yang benar. Bahkan kalau kita baca tentang kisah Thomas, saudara-saudara, ini jawaban bagi Thomas yang membutuhkan bukti. Cucukkan jarimu ke dalam tanganku dan masukkan tanganmu ke dalam lambung.
Itu jawaban dari Thomas yang memerlukan bukti. Pagi ini kita belajar tentang Yakobus yang rupanya membutuhkan anugerahnya, membutuhkan pernyataan khususnya. Saudara-saudara, sebab kita tahu bersama dia tidak percaya kepada Yesus. Padahal setiap hari bersama Yesus. Tapi enggak percaya sama. Dan anugerahnya dinyatakan pada saat hari kebangkitannya. Mari kita membaca Yohanes 7 ayat 1 sampai 5. Jadi Yesus jawaban. Jangan lari kemana-mana, cari jawaban. Sebab Yesus jawaban yang benar, Yesus jawaban yang pasti atas setiap ketakutan, persoalan hidup, bahkan kebenaran yang sedang Bapak Ibu Saudara mungkin cari selama ini. Yohanes 7 ayat 1 sampai 5 saya membacanya demikian. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, ingat. Sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, nggak mau terus ada di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampaklah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara-saudara, ada banyak nama Yakobus dalam Alkitab. Ada Yakobus saudara Yohanes, anak Zebedeus yang mati dipenggal waktu bersama-sama sepenjara dengan Petrus menurut Kisah Para Rasul 12. Tetapi yang kita sedang belajar pagi ini adalah Yakobus yang adalah saudara. Saya sebut sekandung, sebab satu rahim. Rahim Maria, walau beda benih. Silakan mau berkata dia saudara tiri, tapi yang saya mau berkata adalah beda benih satu rahim namanya Maria. Saudara-saudara, Yesus harus menampakkan kepada Yakobus ini yang tidak percaya. Yang tidak percaya bahwa dia Allah yang menjadi manusia. Sebab masuk akal lah kalau nggak percaya. Sebab mereka satu rahim. Saudara-saudara, lahir dari rahim yang sama maksud saya. 20 tahun lebih tinggal bersama di satu rumah. Tahu sifatnya, tahu semua ciri-ciri khasnya. Nah itulah sebabnya kalau sampai setelah kebangkitannya dari antara kematian, Yesus menampakkan kepada Yakobus, saya berkata ini jawaban atas ketidakpercayaan Yakobus. Saudara-saudara, hebat sekali Tuhan punya hikmat ini saudara-saudara. Kenapa? Sebab pasti Yakobus kenal persis ciri-ciri fisik saudara satu rahim ini. Saudara-saudara, saya tidak tahu ciri-ciri fisik mana yang ada pada Yesus yang mudah dikenali oleh Yakobus. Tapi nggak mungkin salah ini, nggak mungkin salah. Dia tahu persis mau bentuk tubuhnya, bentuk rambutnya dan lain sebagainya. Kenal persis. Walaupun dia, saudara-saudara, kapan hari di retreat, suami cari kaki istrinya, saudara-saudara, dilihat. Kecuali yang tadi ngintip, pasti ngerti, oh itu kakinya suami istrinya. Tapi ada yang keliru, saudara-saudara. Sampai beberapa hari marah. Tahunan kawin, gak ngerti sikilku. Tapi paling tidak saudara-saudara ngerti. Saya punya saudara kembar sekalipun sudah tidak ada. Waktu dia SD kelas 5 kalau tidak salah, saudara-saudara sedang
isi termos mama, lalu dia tiba-tiba jalan runtul begitu, air panasnya mengenai bagian belakang sini. Dan itu bertahun-tahun, bahkan tentu sampai meninggal, sebab dekat-dekat hari-hari itu saudara-saudara, tanda itu masih ada, bekas luka air panas. Yesus menampakkan kepada Yakobus, saudara-saudara, saudara satu rahim hidup bersama. Pasti nggak salah. Pasti Yakobus ambil kesimpulan ini Yesus. Saudara-saudara, jadi tahu persis keadaan fisiknya. Jadi saya mau berkata tidak salah kalau Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Saya mau kita mengerti bahwa Yesus adalah jawaban yang benar. Amin. Tapi Yesus juga Allah yang gak bisa salah. Gak bisa salah. Dia tahu kepada siapa harus menyatakan diri. Kepada Yakobus yang dalam hal ini gak percaya. Gak percaya. Dia harus menampakkan diri dan Yakobus percaya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara pikir Tuhan ini salah? Pencobaan kok nggak habis-habis ya? Masalah ada ya. Semakin dekat sama Tuhan kok malah kayak gini. Saya mau bilang kepada saudara, Dia Allah yang tidak bisa salah. Nggak bisa. Itulah sebabnya mari kita mau tetap harap kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, manusia bisa salah. Sehingga dia salah mengerti Tuhan. Bisa. Sebab memang manusia bisa salah. Orang tua saja Bapak Ibu Saudara, seringkali atau kadang tidak mengerti kapasitas, passion dari anak-anak. Sehingga kita lebih sebagai orang tua paksakan anak sekolah, ambil jurusan nanti seperti yang kita mau. Padahal anak ini punya passion sendiri. Anak ini sepertinya lebih senang ke desain grafis barangkali. Tapi papa kepengen, kamu mesti jadi dokter. Dan kadang saudara-saudara, anak ini cuma nurut. Nurut, tapi kemudian orang tua menyesal. Tidak sedikit saya mendengar mereka yang sudah sampai gelar sarjana kedokteran dan lain sebagainya. Dia kasih ijazahnya kepada papanya. Ini kan papanya mau. Setelah itu dia nggak jadi dokter. Karena apa? Karena orang tua nggak mau ngerti keadaan, kapasitas dan maunya anak. Tahukah Bapak Ibu Saudara, siapakah orang paling pintar yang saudara kenal di dunia ini dengan IQ sangat tinggi? Siapa? 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 Oh bukan saudara-saudara. Einstein cuma 140 sampai 160 aja. John Newton? Enggak. Saya mendapatkan sebuah artikel bahwa orang yang punya IQ tertinggi, saudara-saudara, adalah James William Sidis. Tahukah saudara berapa IQ-nya dia? Menurut hasil tes IQ-nya, 250 sampai 300 dalam berkali-kali kesempatan diuji. Anggap 265 dia punya IQ. 100 poin lebih tinggi daripada Albert Einstein punya. Dan saudara-saudara, dia usia 6 tahun sudah menguasai 7 bahasa. Rusia, Perancis, Inggris, Jerman, bahasa Latin, bahasa Greka, dan bahasa Ibrani. Kuasai pada usia 6 tahun. Nanti usia 11 tahun sudah dia diterima menjadi mahasiswa di Harvard. 20 tahun dia jadi profesor matematika. Oh pintar sekali saudara-saudara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara? Anak Boris dan Sarah ini saudara-saudara, seorang dokter dan psikolog. Ternyata dia hidup dengan nama samaran. 8 nama samaran dan pindah-pindah tempat, pindah-pindah kota, pindah-pindah pekerjaan.
Terakhir sebelum dia mati karena stroke di usia 49 tahun. Dia bekerja sebagai pegawai tata usaha tingkat rendah. Dunia tidak kenal. Dunia kenalnya Einstein. Dunia tidak kenal James William. Sudah diterpuruk dan dia tidak berhasil dalam ekonomi dan asmara. Tidak ada peninggalan yang dia bisa wariskan kepada generasi berikutnya. Kepada dunia tidak ada. Kenapa? Sebab papa mamanya paksakan anak ini untuk menjadi orang yang pintar di matematika. Dia pintar, tapi dia gagal. Itulah sebabnya saudara-saudara kita bisa mengerti bahwa IQ penting. Sekolahkan tinggi anak-anak sesuai dengan passion dan maunya. Tapi juga saudara-saudara, dia perlu juga kecerdasan emosi, IQ-nya. SQ-nya, rohani, kecerdasan rohani penting. Sebab kalau cuma kepala, otak, saudara-saudara. James William Sidis jadi contoh. Anak juga perlu dimengerti soal passionnya. Anak juga dimengerti dia punya jiwa yang perlu dicerdaskan. Dia juga punya rohani yang perlu dicerdaskan. Itulah sebabnya kalau kita jujur, saudara-saudara, ada. Tapi mereka yang waktu di kelas, waktu kita sekolah, biasa-biasa. Tapi saudara-saudara, dia jadi hari-hari ini. Sebab bukan cuma ini. Dan kita perlu mengerti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi manusia bisa salah, tapi Allah tidak bisa salah. Yesus nggak bisa salah, dia menampakkan diri kepada Yakobus, saudara-saudara, bahkan adik-adiknya nggak salah. Mengapa saudara-saudara? Sebab Yakobus ini perlu pernyataan khusus, perlu anugerahnya. Mereka nggak percaya, walau dekat. Dan saya berkata, kalau ada di antara saudara kita pagi ini yang sepertinya dekat tapi sudah kehilangan percaya, rupanya Tuhan perlu menampakkan diri kepada saudara hari-hari ini. Bagaimana kita mengerti bahwa saya tidak percaya? Waktu kita enggak menuruti kehendaknya. Waktu kita melawan firman-Nya. Saudara-saudara, itu sama sekali menunjukkan bahwa dia tidak percaya. Walau dekat sama Tuhan. Tiap hari bersama Yakobus itu saudara-saudara. Tapi ternyata mereka tidak percaya. Mereka sedang menuntut mujizat. Yakobus saudara-saudara berkata kepada adik-adiknya, diprovokasi adik-adiknya, ayo bilang sama koko Yesus, buat mujizat. Jadi saudara-saudara, mereka sedang menuntut mujizat. Menurut versi mereka, maunya mereka, keinginannya mereka, kehendaknya mereka. Supaya orang tahu, kamu Allah, kira-kira begitu. Engkau pembuat mujizat, ayo bukti no. Saudara-saudara, dan yang lebih gawatnya, ya inilah manusia dari Yakobus dan adik-adiknya. Buatlah di Yudea. Tapi Alkitab kan berkata, Yesus tidak mau. Walaupun nanti diam-diam pergi. Sebab kenapa enggak mau saudara-saudara dia ngadakan mujizat? Kenapa dia tidak ngadakan perbuatan ajaib? Dan seringkali Bapak Ibu Saudara dan saya minta mujizat, minta perbuatan Tuhan yang ajaib menurut versi kita, menurut pikiran kita, menurut pandangan kita. Kalau Tuhan bikin mujizat supaya bla 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 bla, versi kita. Padahal saudara-saudara, Yesus ngerti bahwa belum waktunya dia ditangkap. Kalau dia pergi ke Yudea, tangkap. Yesus disakiti. Yesus akan dihinakan. Padahal belum waktunya. Kita sering salah mengerti. Dan marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak bikin mujizat? Kalau Tuhan bikin mujizat,
Kalau Tuhan memberkati kita, saudara-saudara, bisa saja kita jadi sombong. Bisa saja berkat membawa kita kepada dosa. Itulah sebabnya ini belum waktunya. Belum waktunya aku disakiti. Belum waktunya aku dideritakan. Di Yudea, belum waktunya. Jadi dia tidak jawab. Sudah tolonglah mengerti. Allah enggak bisa salah. Bisa berkata amin? Ayo berkata Allah tidak bisa salah. 1, 2, 3. Allah tidak bisa salah. Jangan tuntut dia. Sebab saudara-saudara, apa yang dipikirkan Yakobus bisa saja Tuhan jawab. Tapi bisa saja hasilnya menyakiti Tuhan. Yang digambarkan belum waktunya ke Yudea tapi ditangkap dan disengsarakan. Nah itu yang kita belajar Bapak Ibu Saudara. Jangan kayak Yakobus yang sepertinya dekat. Tapi ternyata tidak percaya. Saya lihat dia tidak dewasa dalam Tuhan. Dekat. Tapi waktu saudara-saudara cuma tuntut mujizat. Saudara-saudara, kita butuh mujizat loh ya. Kita juga butuh perbuatan ajaib Tuhan dinyatakan dalam pekerjaan. Saya rindu keajaiban Tuhan terjadi dalam pekerjaan jemaat GPD Jajak. Amin. Tapi sebenarnya saudara-saudara, ada hal lain yang juga kita butuh. Saya, saudara-saudara sebagai gembala juga butuh keajaiban. Untuk sidang ini, saya berdoa Tuhan nyatakan kasih karuniamu. Sebab cuma kasih karunia yang bisa membuka mata jemaat, ngerti kekekalan sehingga hidupnya makin berkenan. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kelahiran baru, tinggalkan yang jahat. Saudara-saudara, itu penting juga. Yakobus mewakili jemaat yang gak mau ngerti keadaan Tuhan ini. Kenapa Tuhan bikin mujizat? Ayo bikin, ayo di Yudea. Supaya orang melihat engkau dan ngakui. Menurut versinya. Stop saudara-saudara. Menjadi gereja jemaat kayak Yakobus ini. Yakobus sedang tidak mengerti bahwa Yesus adalah maha kuasa. Dia maha tahu juga. Sebab dia tahu akan ditangkap dan dibunuh kalau di Yudea. Karena itu kan dia pergi ke Galilea. Dan kita mau ngerti Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Walau dekat dengan Yesus. Yakobus dan adik-adiknya meremehkan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan diri saya yang dekat sama Tuhan. Dengan ibadah, orang lihat kita dekat sama Tuhan loh. Apalagi pelayan dekat. Tolong ya, jangan melecehkan Tuhan kita. Kayak Yakobus kan melecehkan. Ya Allah yang mau tahu, bahkan mau ditangkap di Yudea kalau dia pergi ke Yudea. Tapi murid-murid ini melecehkan. Pendoa-pendoa syafaat, jangan lecehkan Tuhan dengan perbuatan kita. Berdoa ini kencang sekali. Tapi kemudian hidup dalam dosa. Tidak sedikit gembala jatuh sama pendoa syafaat di mana-mana. Ini kan pelecehan. Orang lihat dekat. Tapi ternyata melecehkan. Pelayan Tuhan luar biasa. Tapi di pekerjaan korupsi. Ini kan pelecehan. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti Yakobus yang walau dekat ternyata tidak percaya bahkan cenderung menyepelekan Tuhan. Tidak punya rasa hormat sama Tuhan. Dan saya berkata ini lebih kepada bukan cuma tidak mengerti
Tuhan, tapi nggak kenal Tuhannya dengan benar. Sebab kalau orang mengenal Tuhannya, saya tidak berkata kalau orang melayani Tuhan. Oh tidak. Orang melayani Tuhan juga belum tentu mengenal dia. Kita mesti mengenal pribadinya. Supaya apa? Supaya kalau kita kenal dia, kita hidup dalam cinta sama Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lakukan apa saja yang Tuhan yang senang sebab cinta sama dia. Kalau kita mengenal dia, maka kita semua saudara-saudara juga akan hidup dalam takut sama Tuhan, dalam hormat sama dia. Kenal dia. Kenal dia yang gak bisa salah sebagai Allah, pencipta langit dan ayolah saudara-saudara, khususnya yang terlibat dalam pelayanan, kenallah Tuhan. Sebab kalau tidak, kita pasti melecehkan. Ingat beberapa minggu lalu, khotbah tentang Matius 26, Matius 27 ayat 62, di mana orang-orang Farisi, lalu imam-imam kepala saudara-saudara datang kepada Pilatus. Mereka berkata, Tuanku Pilatus, penyesat itu berkata, dulu waktu hidup, pada hari ketiga aku bangkit. Manusia ditinggikan begitu rupa dengan sebutan Tuhan. Tapi kepada Yesus si penyesat, saya bisa mengerti. Sebab dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, apalagi yang sudah terlibat dalam pelayanan, mari mengenal dia dengan benar. Dia Allah yang gak bisa salah, yang maha segala. Saya percaya kekristenan bahkan kehidupan kita akan diwarnai dengan hatinya mengasihi dan takut akan Tuhan. Bisa berkata amin? Kalau orang tidak takut sama Tuhan, kalau saya tidak takut sama Tuhan, ya pasti orang berkata, gak kenal Tuhan dengan benar. Tapi saya berdiri di hadapan jemaat yang mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Amin. Saudara-saudara, saya lanjut dengan yang berikutnya. Jadi dia adalah jawaban, dia tidak bisa salah. Tapi saya mau yang beberapa ini sebentar lagi terakhir. Tuhan punya rencana besar dalam Yakobus. Jadi Tuhan yang adalah jawaban, Tuhan yang gak bisa salah menampakkan diri. Dan harus kepada Yakobus, apalagi kan saudara satu rahim, kenal persis secara fisik. Tapi dia juga Allah yang punya rencana besar dalam hidup Yakobus. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara masih hidup karena ada rencana Tuhan, bisa berkata amin. Ya, rencananya besar dalam saya, dalam Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang saudara-saudara, apakah rencana Tuhan yang gak bisa salah? Saya mulai dengan begini, kalau sampai Yesus yang mati, dikubur dan bangkit, lalu menampakkan diri salah satunya kepada Yakobus, saya melihat ini kasih Tuhan yang besar. Saya memandang ini adalah kasih karunia Allah untuk Yakobus, saudara-saudara. Ini kasih karunia. Sebenarnya Yakobus sama dengan kita, nggak layak lah, nggak layak. Sebab mari kita lihat siapakah Yakobus. Saya menyebutnya dia provokator. Sebab dia pengaruhi adik-adiknya, saudara-saudara dan keluarganya tidak percaya Yesus. Ini jahat sekali. Mempengaruhi orang untuk tidak percaya Tuhan. Jahat. Saudara-saudara, ini mempengaruhi Tuhan, orang-orang ini untuk tidak percaya Tuhan. Jadikan untuk tidak hormat, untuk tidak beribadah. Ini kayak Firaun yang menghalang-halangi umatnya beribadah di padang. Dan saudara, Tuhan harus mempermain-mainkan mereka. Kata 1 Samuel 6 ayat 6.
Tuhan harus melakukan hal-hal yang menakutkan sekali kepada orang-orang model Firaun. Saudara-saudara, Yakobus ini orang yang tidak menguntungkan pelayanan ya. Sebab mestinya jiwa-jiwa ini paling tidak satu keluarga datang jadi pengikut Yesus yang setia. Tapi tidak menguntungkan pelayanan. Saya percaya orang-orang di luar sana akan memandang bahwa Yakobus dan adik-adiknya ini jadi batu sandungan. Keluarganya saja tidak mau ikut Yesus, tidak percaya Yesus. Beberapa di antara mereka berkata, untuk apa kamu jadi muridnya? Saudara-saudaranya juga nggak percaya. Ini merugikan pelayanan. Kepada orang model ini, Tuhan masih mau sempatkan diri, menampakkan diri. Yakobus tidak menguntungkan Injil. Saudara-saudara, dia merugikan Injil. Sebab orang akan tersandung. Saudara sekandung, maksud saya, saudara satu rahim saja tidak percaya. Kalau dia juru selamat, dia Allahnya menjadi manusia, dia pembuat keajaiban, nggak percaya. Ini merugikan Injil. Saya berkata kepada saudara dan saya, jangan merugikan Injil. Bisa berkata amin. Ayo berdoa supaya Injil semakin didengar banyak orang. Doakan sarana penginjilan kita saudara-saudara supaya banyak anak sekolah dan mendengar kabar baik dan mereka diselamatkan. Jangan merugikan Injil. Jangan merugikan atau tidak mendatangkan keuntungan bagi pelayan. Juga dalam kehidupan sehari-hari, jangan merugikan sekolah. Kayak ingat Ko Freddy bersaksi saudara-saudara, tukang gelut jadi merugikan nama baik sekolah. Jangan merugikan sekolah. Jangan merugikan perusahaan atau tempat saudara bekerja. Jangan. Saudara mesti kerja on time. Lebih bagus lagi seperti nasihat Jos kepada anaknya. Kerja jam berapa, Roy? Jam 8, Bi. Setengah 8. Datang. Pulang jam berapa? 5. Setengah 6. Setelah beres-beres, pulang. Jangan seperti ini. Ngepres. Tapi karena menurut saudara-saudara, karena itu kan pekerjaan bekerja bukan soal gaji semata. Jadi sedang cari kesempatan untuk bisa lebih lagi, untuk belajar dan lain sebagainya. Jangan suka merugikan pekerjaan atau perusahaan atau tempat sudah bekerja. Jangan merugikan keluarga, punya nama baik dan penghalang berkat. Jadi seperti Yusuf, di mana Yusuf ada justru keluarga itu diberkati. Karena itu kan, walaupun masih anak-anak, takut Tuhan, nurut firman Tuhan, nurut orang tua. Jadi bawaannya, atmosfernya berkat. Datanglah berkat. Jangan bikin sebel rumah tangga. Jangan bikin sial rumah. Jangan. Yakobus itu begitu. Jangan juga rugikan gereja. Saya senang dengan perkataan dari mantan presiden Amerika, John Kennedy. Jangan bertanya apa yang negara beri kepadamu. Tanyakan dirimu apa yang telah kamu beri buat negaramu. Sama dalam gereja. Jangan malah merugikan gereja. Saudara-saudara, saya berkata ini kasih karunia Allah. Karena Tuhan punya rencana besar lewat Yakobus ini, saudara-saudara. Bagaimana tidak kasih karunia Allah, kasih Tuhan. Sudah lihat,
Orang seperti ini tadi catatannya sudah tidak menguntungkan pelayanan, tidak menguntungkan Injil. Saudara-saudara, jadi batu sandungan bagi pekerjaan Tuhan. Dalam hal ini Yesus, saudara-saudara, Tuhan masih mau menampakkan diri dan nanti kita akan lihat dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya berkata ini kasih karunia Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan mau hampiri dia. Sementara dunia kan berkata, dunia loh ya lagi berkata, saudara lihat TikTok. Kalau ada orang pernah berusaha menghancurkan namamu, kalau ada orang yang dulu pernah jahati kamu, ini kata dunia, bukan kata Tuhan. Kalau ada orang mau habisi kamu, jangan pernah terima dia lagi. Artinya jangan pernah bersahabat dengan dia. Dia sudah jadi toksik, dia sudah jadi racun. Dia seperti ular yang kelupaskan kulitnya untuk menjadi lebih besar. Jadi membahayakan. Itu kan dunia. Dan ada benarnya untuk orang-orang dunia. Saudara-saudara, mereka yang coba hancurkan kita kemudian sepertinya berubah. Dia sebenarnya nggak berubah. Dia justru menjadi ular yang gede dan menghancur. Tapi kalau Yesus datang, saudara-saudara, kepada orang yang dianggap dunia bisa jadi ular bahaya. Saya bilang, ini kasih karunia. Ini kasih Tuhan. Dalam bahasa yang lain, saudara-saudara, kita harus tahu, ini kata dunia lagi. Jangan mudah percaya dengan manusia. Siapapun dia. Sebab apa? Sebab manusia itu, ya apa ya? Ya sama seperti garam yang hampir sama dengan gula. Gula yang lembut itu loh saudara-saudara. Hampir sama. Sebab garam sama gula sulit dibedakan. Orang Kristen harus jadi garam, bisa berkata amin. Tapi sulit loh. Orang itu, sebab bisa jadi garam maunya Tuhan, tapi gula ya mepodo. Gula ini bahaya loh saudara-saudara. Saya mencatat banyak akibat dari orang kelebihan gula. Walau masih pro dan kontra, ada yang bilang itu karena kalorinya terlalu banyak dan diantaranya ada gula. Tapi paling tidak orang kalau konsumsi gula berlebihan, dia bisa kena ginjal. Dia bisa kena diabetes tipe 2. Dia bisa kena darah tinggi, saudara-saudara, dan kerusakan gigi, perlemakan hati, dan lain sebagainya. Itu menurut dokter. Saya tidak berusaha untuk mengkomentarinya sebab saya bukan di sana. Tapi paling tidak, dampaknya buruk sekali gula. Karena itu kan belakangan sering kita tahu. Masih SMP sudah cuci darah. Bukan pakai mesin di rumah sakit, sudah pakai alat yang digantung. Ditanya kenapa? Minuman manis terus nggak pernah air putih. Itulah sebabnya menurut dunia berkata, jangan mudah percaya sama orang. Kita memang harus jadi garam, tapi sulit. Dia garam atau gula. Dan kalau sampai Yakobus yang sebenarnya kaya gula membahayakan saudara-saudara, Tuhan mau hadir sama dia. Tuhan mau menyatakan maksud dan rencana yang besar. Ini kasih karunia. Itu berarti semua bisa diubahkan. Amin, saudara-saudara. Semua pasti, dan saya berharap tidak adanya jadi gula. Jangan ada yang jadi ular yang besar, jangan. Saya juga tidak mau, saudara-saudara, dijauhkan Tuhan. Saya ingin membahas sidang ini menjadi seperti Tuhan mau. Nggak enak memang. Tapi kan Galatia 1 ayat 10 bilang, kalau aku cuma nyenengno orang tok dengan berita firman, aku bukan hamba Kristus. Sebab jemaat mau dibawa kemana ini? Kalau cuma berkat, pertolongan.
Tuhan hampir datang. Mari kita mau lebih sungguh lagi kepadanya. Dan sekarang benar saudara-saudara, orang berkata Yakobus nggak bisa berubah. Sebab dia kenal banget Yesusnya. 20 tahun bersama. Tapi kemudian saudara-saudara, setelah penampakan dirinya, rencana Tuhan yang besar terjadi dalam hidup Yakobus. Saya mengakhiri dengan hidup Yakobus yang diubahkan. Saudara-saudara, Tuhan angkat dia menjadi gembala di gereja mula-mula, pusat ini saudara-saudara di Yerusalem. Dialah gembalanya, bukan Petrus. Bukan. Yakobus jadi gembala di gereja Yerusalem. Aduh, ini luar biasa. Menurut catatan dia matang saudara-saudara secara kejiwaan dan lain sebagainya rohani sehingga dia layak jadi gembala. Nggak kayak Petrus ternyata saudara-saudara. Dia gembalakan jemaat besar di Yerusalem, termasuk saudara-saudaranya, adik-adiknya yang dulu pernah disesatkan dalam tanda petik. Saya berkata disesatkan karena diajak untuk tidak percaya rame-rame sampai Tuhan. Nah, Tuhan ubahkan dia jadi gembala. Lalu dia, Galatia 2 ayat 9, dia jadi soko guru gereja. Jadi tiang penopang, tiang penyangga dari gereja Yerusalem. Saya berdoa supaya tidak ada satupun dari saudara yang tidak jadi tiang penyangga GPD Jajak. Amin. Saudara-saudara, dia jadi penulis kitab Yakobus. Lalu saudara melihat beberapa kitab terakhir dari Perjanjian Baru ada tertulis Yakobus. Dialah yang Tuhan Roh Kudus percayakan untuk menulisnya. Hebat ya, diubahkan sama. Jadi masa lalu itu sebenarnya nggak penting, saudara. Lupakan, sudah selesai. Hidup yang seperti Yakobus dulu nggak penting. Yang penting sekarang dan seterusnya. Amin. Saudara-saudara, di surat Yakobus itu ayat pertama, pasal pertama, dia sebut sebagai hamba Allah. Tapi juga dia menyebut diri sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saudara satu rahimnya. Dia sekarang mulai mengenal dengan benar siapa Yesus. Bukan manusia biasa. Dan dia ngerti menempatkan diri. Saya ini gak ada apa-apa. Yesus ini ada Allah. Dan saya hambanya. Saudara-saudara, dia melayani Tuhan dengan baik. Dia melayani dan menjadi berkat, melayani dengan heran. Hari-hari ini ada sesuatu yang membuat saya galau. Dan saya mau jujur, saya sampaikan kepada istri saya. Mama, ya apa cara nih supaya jemaat terlibat pelayanan? Khususnya yang sepuh-sepuh ini, maaf bicara, orang meninggal tidak harus tua. Jadi maaf jangan tersinggung bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh. Ya, tapi saya berpikir sementara untuk dapat mahkota kemuliaan, orang harus melayani, tidak bisa tidak. Nah, pelayanan selama ini maaf bicara, ya orang-orang tertentu. Bahkan tumpang tindih, ada yang WL, ada yang singer, ada yang ketua ibu, sekretaris dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, CAQ, pelayanannya apa ya? Bapak Chan Jong Sen, melayani apa? Bapak Sugianto, melayani apa? Burut pengen, apa layan? Sementara tidak bisa tidak, mahkota ditentukan oleh pelayanan. Sampai saya berpikir, saya mau bikin pos inilah. Pos itulah. Supaya
Apalagi yang sudah sepuh-sepuh ini. Layani apa? Bu Katemi Mariam, Bu Christine, Bango itu. Melayani apa? Yang muda-muda lagi ada. Tuh ada Ibu Foni. Ada, kalau Ibu Mesem masih ada di sekretaris wanita. Melayani apa? Ada Ibu Erlin. Melayani apa? Saya kalau ngomong melayani apa bukan berarti saudara tidak melayani. Saya kepingin ngerti melayani apa. Bapak Chan Jongsen, apa yang Bapak kerjakan dan itu dianggap sebagai pelayanan. Ini penting. Saya tidak mau cuma orang-orang yang aktif saja sudah. Sebab saya melihat juga bahwa Bapak Ibu Saudara yang saya sebut dan masih banyak lagi ya. Bu Fang Fang juga. Siapa lagi? Yang saya mengerti hidup mereka berkenan. Maaf sudah di mana-mana sudah yang pelayanan belum tentu berkenan. Tapi tumpang tindih pelayanan. Sementara yang ini loh saudara-saudara. Saya melihat tidak ada catatan negatifnya. Tapi sepertinya pergi ke gereja, duduk memuji, menyembah. Saya tidak sedang mengecilkan, saya cuma sedang bertanya. Adakah yang Bapak Ibu sudah kerjakan yang sifatnya pelayanan? Saya mengerti di Anda sudah berkata, saya berdoa terus berdoa buat GPDI Jajak. Bisa berkata amin. Lakukan terus, saudara. Saya minta hikmat Tuhan untuk menyalurkan apa yang Bapak Ibu Saudara ada dan itu bisa untuk pelayanan. Lakukan terus kalau itu Bapak Ibu Saudara anggap itu pelayanan, kerjakanlah dengan setia. Kayak Yakobus ini. Supaya nanti bukan cuma orang-orang tertentu yang dapat kemuliaan. Tapi semua kita. Akhirnya Yakobus ini terkenal dengan lutut ontanya. Karena dia suka apa? Berdoa. Ciagyu, Cilipo. Aduh saya nggak bisa sebut nama satu-satu Bapak Ibu itu ya. Ada Bu Nur Ayu Lida, ada banyak saudara. Ada jiwa-jiwa dari Serono sana, Ibu Waing, Cikim, Cikyoktin, aduh banyak saya nggak bisa sebut ya, maaf ya. Kita mesti melayani. Itulah sebabnya biarlah kita minta Roh Kudus mengalir pagi ini. Mari pelayan musik maju ke depan. Yesus telah bangkit untuk kita. Dia adalah jawaban. Dia nggak bisa salah. Dia punya rencana bahkan untuk kekekalan kita. Sehingga dia mengubahkan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pelayanan dan orang tidak bisa lihat, sudah ngerti itu pelayanan. Doa Bapak Ibu Saudara, dukungan lain sebagainya, lakukanlah dengan setia. Saya jemput kita semua berdiri. Roh Kudus Kau hadir di sini. Pakuan, pikirkan apa yang Bapak bisa perbuat untuk Tuhan. Melayani Dia dan doakan dan lain sebagainya. Hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berusaha berkarya. Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Ada banyak bentuk pelayanan Bapak Ibu sudah bisa kerjakan. Mengalir dalam pujian kami.
pagi hari ini. Merindukan kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami. Roh Kudus boleh mengalir dalam setiap hati kami. Karena kami tahu Engkaulah jawaban doa kami, Tuhan. Kau kenal apa yang menjadi kerinduan kami sidang jemaat pada pagi hari ini. Supaya kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang akan memimpin kehidupan kami, ya Tuhan. Karena Engkau yang menolong kami, yang memberi kekuatan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami mengiring Engkau dengan setia dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kami, harap kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah jawaban doa kami. Dan pada pagi hari ini Kau mendidik setiap anak-anak-Mu yang datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kami, apapun yang menjadi kerinduan kami, kami percaya Engkaulah menjadi doa kami, jawaban doa kami. Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan sehingga kami boleh menikmati kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan bertambah-tambah di dalam iman kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu kepada-Mu. Oh sidang jemaat Tuhan tiap hari yang kami sudah datang kepada-Mu pagi hari ini. Tuhan Engkau tolong. Tambahkan iman harap kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menerima jawaban yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh menikmati kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan bertambah-tambah di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.